pagi semuanya. Ya, senang sekali masih bisa berjumpa dengan kalian semua di pembelajaran TIK atau komputer ya. Nah, untuk minggu yang lalu kita kan sudah membahas mengenai gabungan antara shapes dengan picture. Nah, untuk minggu ini kita akan membuat yang namanya header dan footer ya. Header dan footer itu apa? Nanti kita lihat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu sendiri adalah supaya siswa dapat memasukkan header beserta dengan footer ke dalam Microsoft Word. Oke? Nah, sistematis bagaimana cara memasukkannya? Kita lihat video berikut ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai header dan footer. Tetapi seperti biasa, sebelum kita ke header dan footer, marilah kita membuat sebuah wacana terlebih dahulu ya. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan sebuah judul ya. Jadi untuk fontnya saya akan ganti menjadi Times New Roman, agak ke bawah ya, dari T Times New Roman seperti ini. Ukurannya saya akan set menjadi 20. Kemudian kita akan ketikkan kata komputer seperti berikut. Sudah terketik kata komputer, kemudian kita set dia menjadi rata tengah, kemudian kita buat dia cetak tebal seperti ini ya. Setelah itu silakan ketikkan teks ya. Kali ini teksnya lumayan panjang, jadi silakan perhatikan punyase yang berikut ini. Baik, ini sudah selesai seketikan. Untuk teksnya lumayan panjang, jadi saya akan pelan-pelan saja untuk turun sehingga kamu bisa mengetik. Jadi kembali lagi diingatkan, jika ya pada saat kamu melihat video ingin mengetik, silakan sambil di pause ya. Itu sudah pernah saya beritahu. Jadi saya akan mulai saja pelan-pelan seperti ini. Jadi silakan dilihat ya teksnya atau wacananya. Kemudian sambil saya akan menjelaskan. Jadi untuk teksnya itu adalah rata kiri kanan atau justify. Kemudian untuk setiap kata generasi ya, ada generasi pertama, ada generasi kedua, ada generasi ketiga. Itu semuanya menggunakan cetak tebal atau bold ya. Terus antara setiap paragraf itu ada pemisah ya, seperti yang kamu lihat di layar ya. Nanti silakan diketik. Nah, ini kita sudah sampai satu halaman habis ya. Nah, kita masuk ke halaman kedua ya. Jadi ini ada komputer generasi ketiga seperti ini. Silakan dilihat baik-baik. Kemudian untuk teksnya kamu gunakan font ya seperti tadi, Times New Roman. Kemudian ukurannya dibuat saja 12. Kalau kamu merasa terlalu kecil, boleh kamu ganti menjadi 14. Tidak menjadi masalah. Oke. Kita sudah sampai di generasi kelima. Seperti ini. Nah, sudah dilihat, sudah diketik ya. Ya, saya harapkan kalau memang tidak bisa di pause. Sekali lagi saya bilang di pause ya. Baik, kita langsung ke prakteknya. Baik, untuk prakteknya kita akan menggunakan header dan footer. Jadi untuk header dan footer itu letaknya di insert, kemudian kamu cari agak sedikit bawah. Itu namanya header dan footer. Jadi header dan footer itu ada satu kesatuan atau satu paket ya, dimana header itu berfungsi sebagai catatan singkat yang berada di atas, dan footer itu ada catatan singkat yang berada di bawah. Jadi seperti kayak kepala dengan kakinya. Jadi kita tes saja, langsung kita klik saja header dan footer. Kita ke atas dulu ya, seperti ini. Jadi di atas itu muncul tulisan header.
Nah, di header ini kita bisa mengetikkan sesuatu yang berhubungan dengan teks atau wacana yang sudah kita persiapkan. Jadi misalnya di sini saya menceritakan tentang komputer dan generasinya. Jadi kita bisa saja buat catatan singkat di atas, itu namanya adalah sejarah komputer misalnya. Sejarah komputer. Nah, kalau misalnya terlalu kecil, ya tinggal di blok saja. Kita ubah ukurannya di bagian home, misalnya dari 11 kita naikkan menjadi 14 seperti ini. Ya, boleh. Jadi untuk editan teksnya ya sama saja ya. Jadi saya akan buat dia cetak miring juga, cetak tebal juga, dan warnanya saya akan ubah menjadi warna merah seperti ini. Itu untuk header. Kemudian untuk footer, silakan kamu ke bagian bawah sebelah sini. Nah, di footer ini kamu sudah nampak sesuatu yang mau kita ketik ya. Misalnya apa? Kita ketikkan lokasi kita saja, SMP Dr. Wahidin ya, Wahidin SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo seperti ini. Terus kita blok semua ya, select all, boleh sama saja. Cetak miring, cetak tebal, kita ubah menjadi warna merah. Oke. Nah, kalau sudah selesai, untuk keluar di double klik saja di bagian yang tidak ada header atau footernya. Misalnya daerah sebelah sini, double klik saja. Nanti dia akan hilang sendiri secara otomatis. Nah, ini yang akan saya jelaskan kenapa header dan footer itu disebut dengan catatan singkat. Karena memang header dan footer pada awalnya prinsipnya itu adalah untuk sebuah catatan singkat yang ditulis di sebelah atas. Nah, di sini ya nampak ya sebelah atas. Kalau kamu punya buku cetak, kamu akan sering nampak di buku cetak bagian atas ataupun bagian bawah. Oke. Nah, di sini saya membuat sejarah komputer. Di bawahnya itu ada SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian header dan footer itu adalah catatan singkat yang akan terus berulang sampai kamu tidak mau lagi. Jadi seberapa banyak kamu buat halamannya, contohnya adalah halaman kedua seperti ini, maka header dan footer juga akan ikut. Kalau kita ganti salah satu saja, maka dia juga akan ikut berganti ya. Misalnya saya double klik kembali di bagian header di atas. Kemudian saya akan tambahkan misalnya tadi sejarah komputer, kita coba buat sejarah komputer dan generasinya. Misalnya seperti ini. Kita double klik. Kita lihat bawahnya. Nah, ikut berganti juga. Oke. Nah, inilah keistimewaan dari header dan footer. Jadi sekali kamu membuat, dia akan terus berulang sampai ke halaman-halaman yang lain ya. Nah, kalau misalnya kamu ingin memberikan nama kamu di footer misalnya, itu juga sama, tinggal di double klik saja. Kita buat baris yang kedua untuk footer, misalnya created ya. Created berarti dibuat. Dibuat oleh ya, misalnya sebuah nama sendiri yaitu misalnya Robi ya, created by Robi misalnya seperti itu. Jadi nanti kamu waktu membuat silakan pakai nama kamu sendiri ya. Terus nah, jadi nanti dia akan berulang ya. Di sini kamu juga nampak. Oke? Jadi header dan footer sekilas gampang ya prakteknya. Saya harap semua bisa melakukan dengan baik, semua bisa membuatnya dengan selesai. Oke? Terima kasih. Sudah
dilihat kan video yang barusan? Nah, begitulah cara untuk memasukkan header beserta dengan footer. Untuk kesimpulannya adalah dengan adanya header dan footer ya, siswa tidak perlu lagi repot-repot untuk memasukkan sesuatu yang sifatnya berulang-ulang di setiap halaman. Jadi header dan footer ini selain sebagai ya judul dengan bawahan, dia juga bisa berfungsi sebagai sesuatu yang melekat di setiap halaman berulang-ulang ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai fungsi yang lain ataupun menu yang lain. Jadi tetap di pembelajaran ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pertemuan akan datang. Dan ingat selalu semangat.